Konflik ekonomi antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada semakin memanas, dengan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum memainkan peran kunci dalam merespons kebijakan dari Washington. Apakah strateginya bisa mengubah lanskap regional? Mari kita jelajahi dampak luas dari konfrontasi ini di saluran penjelajahan elang. Ketegangan ekonomi antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Hubungan perdagangan antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada telah menjadi sumber konflik yang semakin meningkat, menciptakan gesekan, dan berpotensi membuka jalan bagi munculnya pemimpin politik baru. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum telah muncul sebagai sosok terkemuka dalam skenario ini, mengambil langkah tegas untuk menantang AS, seperti menunda sanksi AS dan menerapkan langkah balasan. Namun, strategi Sheinbaum menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya menutup kemungkinan solusi damai. Dia mencoba untuk berkomunikasi dengan mantan Presiden Donald Trump untuk membahas masalah ini, tetapi usahanya tidak mendapat respons yang dapat memiliki dampak jangka panjang pada perekonomian Meksiko. Tarif yang dikenakan oleh AS bisa, ironisnya, memicu pergeseran industri di dalam Meksiko. Meskipun tarif ini mengancam stabilitas ekonomi Meksiko, tarif tersebut mungkin mendorong negara itu untuk mempertimbangkan kembali strategi ekonominya dan menjajaki pasar-pasar lain. Alih-alih terus bergantung pada AS untuk perdagangan, Meksiko bisa mencari untuk mendiversifikasi kemitraannya, mengurangi ketergantungannya pada ekonomi AS, dan menemukan jalur baru untuk pertumbuhan, baik Meksiko maupun Kanada. Dengan hubungan perdagangan yang kuat dengan wilayah-wilayah seperti Atlantik dan Pasifik, mungkin mulai mengalihkan fokus mereka. Pergeseran ini bisa menghasilkan munculnya model ekonomi yang lebih mandiri, mengurangi ketergantungan pada AS, dan menciptakan peluang baru untuk pengembangan ekonomi di kawasan ini. Meksiko mencapai kemenangan diplomatik. Meksiko baru-baru ini meraih kemenangan diplomatik setelah berbulan-bulan ketegangan terkait ancaman tarif dari AS di bawah Presiden Donald Trump. Tarif yang sangat dinantikan tersebut, yang dimaksudkan untuk menghukum Meksiko terkait masalah imigrasi, secara tak terduga ditunda, yang memberikan kelegaan besar bagi masyarakat Meksiko. Kemenangan ini tercapai berkat negosiasi keras yang dipimpin oleh Claudia Sheinbaum, bintang politik yang sedang naik daun di Meksiko. Sheinbaum, dengan pidato-pidatonya yang berapi-api dan kepemimpinan yang kuat, telah menjadi simbol ketahanan bagi banyak orang Meksiko, terutama setelah menggugah perasaan publik dengan deklarasinya, "Kami menang melawan Trump." Kemenangan ini bukan hanya simbolis, tetapi juga menandai pencapaian diplomatik yang signifikan dalam konflik perdagangan yang sudah berlangsung lama dan penuh risiko tinggi. Namun, penundaan tarif ini menimbulkan pertanyaan. Mengapa pemerintahan Trump, yang tampaknya teguh dengan ancamannya, mundur di menit terakhir? Jawabannya terletak pada kombinasi faktor, terutama ancaman langkah balasan dari Meksiko. Sheinbaum dan timnya dengan efektif memanfaatkan posisi ekonomi Meksiko yang kuat dan aliansi diplomatik untuk mencegah AS melanjutkan tarif tersebut. Mereka juga memanfaatkan kebutuhan AS untuk bekerja sama dalam isu-isu seperti keamanan perbatasan dan perdagangan, yang membuat pemerintahan Trump sulit untuk mempertahankan sikap agresif. Di balik layar, negosiasi intens terjadi antara kedua pemerintah, dengan kedua belah pihak mencari cara untuk meredakan situasi. Posisi negosiasi Meksiko yang kuat, daya tawar ekonominya, dan dukungan internasional memainkan peran penting dalam mengubah arah pembicaraan tarif tersebut. Keterampilan diplomatik Sheinbaum dan kemampuannya untuk menggugah dukungan domestik dan internasional sangat penting dalam meraih kemenangan diplomatik ini. Kini, setelah debu mereda, kedua negara kemungkinan akan berusaha untuk membangun dari perputaran kejadian yang tak terduga ini. Meksiko kemungkinan akan mendorong untuk kesepakatan perdagangan yang lebih adil, sementara AS mungkin perlu mempertimbangkan kembali pendekatannya terhadap hubungan internasional, terutama dengan mitra perdagangannya. Momen ini akan membentuk masa depan diplomasi Amerika Utara selama bertahun-tahun yang akan datang. Proposal tarif Trump va strategi ekonomi Meksiko. Usulan Donald Trump untuk memberlakukan tarif besar-besaran pada produk Meksiko merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk melindungi pasar domestik AS dan membatasi imigrasi. Tarif yang berpotensi dikenakan akan menargetkan berbagai macam ekspor Meksiko, mulai dari suku cadang mobil dan elektronik hingga tekstil dan produk pertanian.
Mengingat bahwa Amerika Serikat adalah mitra perdagangan terbesar Meksiko yang menyumbang lebih dari 80% ekspor Meksiko, tarif ini menjadi ancaman besar bagi perekonomian Meksiko yang berpotensi mendorongnya ke dalam resesi. Ancaman tarif ini bukan hanya langkah ekonomi, mereka juga penuh dengan muatan politik. Pemerintahan Trump seringkali memandang tarif ini sebagai respons terhadap kebijakan imigrasi Meksiko, khususnya aliran migran yang melintasi perbatasan selatan Amerika Serikat. Trump dengan tegas menyatakan bahwa menurut pandangannya, Meksiko perlu membatasi imigrasi untuk menghindari hukuman ekonomi yang berat. Menghadapi tekanan ini, Claudia Sheinbaum, seorang tokoh politik terkemuka dan berpengaruh dari kota Meksiko, mengambil peran utama. Respons Sheinbaum terhadap potensi tarif ini sangat tegas. Dia menyatakan bahwa Meksiko tidak akan mentolerir langkah-langkah seperti itu, dan jika ASN melanjutkannya, Meksiko akan membalas dengan tarif serupa. Berbeda dengan serangan pribadi dari Trump dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Sheinbaum mempertahankan nada yang lebih tenang dan diplomatis. Sheinbaum menunjukkan bahwa Meksiko tidak akan bertindak impulsif, melainkan memilih untuk menghabiskan semua saluran diplomatik sebelum mengambil langkah balasan. Dalam sebuah rapat besar, dia berbicara langsung kepada para pendukungnya, menekankan bahwa Meksiko tidak akan menyerah pada tekanan eksternal. Tidak ada penyerahan. Meksiko adalah negara besar, dan orang Meksiko adalah pemberani dan tangguh. Katanya menanamkan rasa bangga nasional. Rapat tersebut juga menjadi aksi solidaritas, dengan ribuan orang Meksiko mengibarkan bendera dan memegang spanduk, memperkuat pesan bahwa kedaulatan dan martabat negara adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Selama rapat di alun-alun Zocalo yang ikonik di kota Meksiko, Sheinbaum menggarisbawahi bahwa respons Meksiko akan terukur, menggunakan langkah tarif dan non-tarif. Namun, dia menghindari mengumumkan tindakan spesifik, termasuk tarif balasan, hingga sebuah peristiwa penting yang terjadi beberapa hari kemudian. Dia menekankan pentingnya diplomasi, dengan menyatakan, debat dan rasa hormat adalah kunci untuk mengakhiri tarif AESL. Pernyataan Sheinbaum juga menyentuh hubungan historis antara Amerika Serikat dan Meksiko, yang telah ditandai dengan kerjasama dan konflik. Dia mengingatkan kerumunan bahwa meskipun ada banyak momen permusuhan, juga ada periode kerjasama dan saling pengertian. Dalam konteks ini, dia membingkai respons Meksiko sebagai langkah yang akan selalu melindungi kedaulatan dan kepentingan negara. Terobosan itu terjadi 2 hari kemudian ketika Presiden Trump, setelah melakukan percakapan telepon dengan Sheinbaum, mengumumkan bahwa Meksiko tidak akan dikenakan tarif pada produk apapun yang tercakup dalam perjanjian AAS Meksiko-Kanada USMCA hingga 2 April sebagai gestur penghormatan dari AAS terhadap Meksiko. Sheinbaum merayakan hasil positif ini, mengakui bahwa dialog dengan AAS sejauh ini telah berlangsung dengan penuh rasa hormat dan dia berharap itu akan terus berlanjut. Dia mengakhiri pidatonya dengan catatan kehati-hatian, mengingatkan publik bahwa meskipun mereka telah mencapai kemenangan sementara, mereka harus tetap waspada dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Pada akhirnya, kepemimpinan, diplomasi, dan keseimbangan hati-hati antara kebanggaan nasional dan kepentingan ekonomi yang dilakukan Sheinbaum menjadi kunci keberhasilan Meksiko dalam menanggulangi ancaman tarif langsung. Kemampuannya untuk tetap tenang di tengah tekanan, sambil tetap teguh pada isu-isu penting, menonjolkan pengaruhnya yang semakin besar dalam politik Meksiko dan diplomasi internasional. Respons AS dan diplomasi Sheinbaum. Respons Claudia Sheinbaum terhadap ancaman tarif AES menggabungkan diplomasi strategis dengan pragmatisme. Menyadari ketergantungan besar Meksiko pada AS, dengan lebih dari 75% ekspornya menuju tetangga utara, Sheinbaum menyerukan pendekatan yang tenang dan terukur. Dalam sebuah konferensi pers pada bulan Februari, dia menjelaskan bahwa Meksiko harus menghindari reaksi berlebihan terhadap ancaman Trump dan lebih fokus pada upaya diplomatik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tindakan keseimbangan yang hati-hati ini mencerminkan kenyataan bahwa gangguan dalam perdagangan ASN Meksiko dapat merusak perekonomian Meksiko secara serius, mengingat nilai barang senilai 50 miliar 500 juta dolar yang diimpor AES dari Meksiko setiap tahunnya.
Namun, Sheinbaum juga menekankan bahwa Meksiko tidak akan mentolerir praktik perdagangan yang tidak adil dan akan mempertimbangkan untuk mencari mitra dagang baru jika diperlukan. Ini bisa mencakup membangun aliansi di luar Amerika Serikat untuk mendiversifikasi hubungan ekonomi Meksiko dan mengurangi ketergantungannya pada satu pasar. Saranannya untuk bekerja sama dengan negara-negara seperti Kanada, yang juga bergantung pada perdagangan dengan AS, menunjukkan pemahamannya tentang dinamika ekonomi global dan pentingnya fleksibilitas dalam hubungan luar negeri. Dengan menyeimbangkan rasa hormat terhadap kedaulatan Meksiko dengan kebutuhan untuk melindungi perekonomiannya, Sheinbaum menunjukkan respons pragmatis terhadap krisis ini. Meskipun tegas menentang ancaman tarif, dia juga mendukung diplomasi dan pergeseran strategis untuk membentuk aliansi perdagangan baru, memposisikan Meksiko untuk tetap kuat di tengah perubahan lanskap perdagangan global. Kemenangan diplomatik Sheinbaum dan dampaknya. Strategi diplomatik Claudia Sheinbaum yang melibatkan keterlibatan diplomatik dan kesiapan untuk membalas tampaknya membuahkan hasil, meskipun masih terlalu dini untuk sepenuhnya menilai efektivitasnya. Pemerintahan Trump baru-baru ini membebaskan produsen mobil dari tarif 25% selama sebulan, sebuah keputusan yang sangat menguntungkan Meksiko. Pengecualian ini sangat penting karena kendaraan, suku cadang mobil, dan truk menyumbang 27% ekspor Meksiko ke AUS, dibandingkan dengan 13% dari Kanada. Meskipun dampak penuh dari pendekatan Sheinbaum masih harus dilihat, penangguhan sementara ini menunjukkan bahwa strategi Sheinbaum untuk tetap tegas dan menunjukkan kesiapan untuk membalas mulai memberikan pengaruh. Popularitas Sheinbaum juga menjadi faktor kunci dalam kesuksesannya. Sejak menjabat pada bulan Oktober, ia telah mendapatkan dukungan signifikan dengan tingkat persetujuan 80% dan 85% dalam jajak pendapat bulan Februari. Kenaikannya sebagai pemimpin kiri, ilmiah, dan kreatif menjadikannya sosok yang sangat dihormati dalam politik Meksiko. Sebagai wali kota Meksiko, fokusnya pada keadilan sosial dan kepemimpinan yang fasih sebagai wanita di kekuasaan membantunya membangun reputasi yang sangat resonan dengan rakyat Meksiko. Respons Sheinbaum terhadap ancaman tarif Trump sangat jelas dan tegas. Dia menyebut tarif tersebut sebagai penistaan terhadap kehormatan nasional dan berjanji bahwa Meksiko akan membalas jika langkah tersebut diberlakukan. Sikap berani ini mendapat dukungan luas dari masyarakat Meksiko. Ketika AS mengumumkan tarif 25% untuk semua suku cadang kendaraan dari Meksiko pada awal 2025, Sheinbaum segera menggerakkan respons, mengumpulkan produsen, masyarakat sipil, dan Kementerian Hubungan Luar Negeri. Langkah balasan Meksiko dirinci, menargetkan impor AS dari alpukat, tomat, alkohol baja, dan produk pertanian lainnya, sektor-sektor utama di mana ASU sangat bergantung pada ekspor Meksiko. Kepemimpinan Sheinbaum, ditambah dengan respons jelasnya terhadap ancaman perdagangan ASEAN telah mengukuhkan posisinya sebagai figur politik yang sedang naik daun di Meksiko. Keseimbangan strategis antara diplomasi, proteksionisme ekonomi, dan dukungan publik memposisikannya sebagai calon kuat untuk menjadi presiden Meksiko di masa depan. Keputusan Amerika Serikat untuk menunda tarif. Keputusan pemerintahan Trump untuk menunda keputusan tarif yang diumumkan pada 10 Maret 2025 menarik perhatian besar di Amerika Serikat dan Meksiko. Pernyataan resmi dari Gedung Putih mengonfirmasi bahwa tarif tersebut dihentikan sementara, dengan kemungkinan penundaan tarif berikutnya yang tidak terbatas waktu. Langkah ini memicu perayaan luas di Meksiko, yang dianggap sebagai kemenangan diplomatik. Claudia Sheinbaum, yang merupakan kritikus kuat tarif tersebut, dengan bangga menyatakan, "Kami berdiri untuk kebanggaan nasional kami, menolak untuk menyerah, kami bermain dengan strategi yang matang dan meraih hasil, mengakui upaya diplomatik Meksiko yang efektif." Di Meksiko, berita ini disambut dengan kegembiraan besar, dengan banyak yang melihatnya sebagai kesuksesan besar bagi kepemimpinan dan pendekatan Sheinbaum. Sikap tegasnya, bersama dengan kesiapan untuk menerapkan tarif balasan, dianggap sebagai faktor kunci yang memberi tekanan pada AS untuk menunda tarif tersebut. Media Meksiko secara luas memuji ini sebagai kemenangan diplomatik yang signifikan, dengan Sheinbaum mendapat pengakuan atas keteguhannya menghadapi tantangan ekonomi.
Dari perspektif AS, beberapa analis menyarankan bahwa keputusan pemerintahan Trump untuk menunda tarif menunjukkan keraguan untuk terlibat dalam konflik perdagangan skala besar dengan Meksiko. Pembicaraan mengenai perjanjian AS-Meksiko-Kanada, USMCA, sudah sulit dan produsen mobil AS yang besar telah memperingatkan bahwa tarif akan mengganggu operasi mereka. Karena banyak rantai pasokan bergantung pada pabrik-pabrik Meksiko, realitas ekonomi ini kemungkinan memengaruhi keputusan pemerintahan Trump untuk mempertimbangkan ulang kebijakan tarifnya dengan menyadari potensi kerusakan pada kedua ekonomi. Trump sebelumnya telah menjelaskan tujuannya. Dia berusaha mengirimkan pesan yang kuat kepada para pendukungnya, terutama dalam masalah imigrasi dan perdagangan. Namun konsekuensi ekonomi yang lebih luas dari tarif, terutama di industri otomotif dan manufaktur, yang vital bagi Amerika Serikat dan Meksiko sangat signifikan. Oleh karena itu, penundaan ini dapat diartikan sebagai keputusan yang dihitung untuk menghindari perang dagang yang akan memiliki dampak besar bagi kedua negara. Dampak perselisihan tarif dan reaksi Sheinbaum. Strategi balasan Claudia Sheinbaum terhadap tarif AS dihitung dengan cermat untuk menargetkan sektor pertanian AS di negara-negara bagian kunci seperti Texas dan California, tempat banyak petani yang mendukung Trump berada. Dengan menyerang area-area ini, dia bertujuan untuk memberikan tekanan ekonomi pada Presiden Trump, mengetahui bahwa langkah tersebut dapat membahayakan basis politiknya, terutama menjelang pemilu. Manuver diplomatik ini menempatkan Trump pada posisi yang sulit, karena tarif balasan pada produk seperti alpukat, tomat, dan barang pertanian lainnya akan menyebabkan kerugian signifikan bagi petani di negara-negara bagian ayunan yang krusial. Meskipun Sheinbaum bukan presiden federal negara itu, pengaruhnya dalam partai yang berkuasa, Morena, dan kepemimpinannya di kota Meksiko menjadikannya pemain kunci dalam respons terhadap ancaman AS. Sheinbaum mempertahankan hubungan erat dengan Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador, AMLO, yang lebih memperkuat posisinya dalam pemerintahan. Koneksi ini memungkinkannya untuk bertindak sebagai advokat kuat bagi pemerintahan AMLO, baik di dalam negeri maupun di panggung internasional. Saat menghadapi ancaman tarif, Sheinbaum muncul sebagai salah satu pembela paling vokal dari pemerintah Meksiko. Dia menegaskan kembali komitmen negara untuk perdamaian dan kerja sama dengan tetangga-tetangganya. Namun pada saat yang sama, dia menegaskan bahwa Meksiko tidak akan mentolerir apa yang dia anggap sebagai sanksi yang tidak adil. Sikap diplomatiknya menekankan kedaulatan Meksiko dan kesiapan untuk merespons tindakan ekonomi yang tidak adil, memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Melalui pendekatan yang terukur dan dihitung ini, Sheinbaum menunjukkan keterampilan diplomatik dan kecerdasan politiknya. Dia memposisikan dirinya tidak hanya sebagai pembela kepentingan Meksiko, tetapi juga sebagai sosok yang kuat dan berpengaruh dalam partai yang berkuasa, mampu menghadapi tekanan eksternal yang kuat sambil tetap berkomitmen pada diplomasi damai. Ketegangan ekonomi antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada sedang membentuk masa depan perdagangan regional. Upaya diplomatik Claudia Sheinbaum menyoroti pentingnya negosiasi dan ketegasan dalam melindungi kepentingan nasional. Jika Anda merasa analisis ini bermanfaat, pastikan untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk pembaruan lebih lanjut. Jangan lupa untuk menekan tombol notifikasi agar tetap terinformasi.